Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tasya Putri. Saya mahasiswi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 5 B. Di sini saya akan meresum jurnal ataupun artikel yang berjudul Penafsiran Amanah dalam kitab Tafsir Al-Munir karya oleh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulis oleh Sulastri dan Ainur Rasyidah. Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Kajian tentang amanah ini sudah lama diperbincangkan dalam sejarah kehidupan manusia hingga masa kini. Yang menjadi persoalannya adalah di zaman sekarang banyak orang yang dinilai memiliki kemampuan dalam mengemban amanah, tapi dalam kemampuan tersebut banyak yang malah menyalahgunakan amanah. Mendapat para ulama mutabar yang menyatakan dan membicarakan tentang amanah, mendiskusikan tentang pentingnya pemahaman dan penerapan amanah dalam setiap aspek kehidupan. Nah, menurut kacamata kebanyakan orang awam seringkali diletakkan pada pemahaman yang sempit, yaitu sebatas memelihara barang titipan, padahal makna hakikatnya jauh lebih besar dan lebih berat dari makna yang diduga. Amanah adalah sebuah kewajiban di mana sudah seharusnya semua orang Islam saling mewasiatinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaganya. Makna amanah yang dimaksud ini adalah amanah dalam pengertian luas, yaitu mengenai tanggung jawab manusia baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maupun terhadap sesama makhluk hidup. Amanah merupakan lawan kata dari khianat yang pada artinya khianat itu artinya itu tuh meninggalkan pemerintah kepadanya, sedangkan khianat kepada Rasulullah itu ketika mengetahui as-sunnah kemudian tidak mau mengikutinya, tidak melaksanakan bahkan atau meninggalkan as-sunnah. Amanah adalah akhlak yang agung, sedangkan khianat adalah peringatan yang keji dan buruk akibatnya. Jadi amanah itu artinya kita menjaga sesuatu amanah, apa kita itu tuh amanah dalam menjalankan perintah dan segala larangannya. Sedangkan khianat itu kita lalai dengan amanat amanat ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari Rasulullah kita mengetahui as-sunnah tapi kita lalai dan malah meninggalkan as-sunnah tersebut. Di dalam Al-Qur'an ada 8 ayat kata amanah. Di antaranya itu kata amanatan yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 154 dan terulang pada surat Al-Anfal ayat 11. Kata amanata terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Juga kata amanati terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Kata amanatu yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Juga kata amanatikum pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, serta kata amanatihim yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 dan terulang pada surah Al-Ma'arij ayat 32. Selanjutnya itu merupakan biografi dari Wahbah Az-Zuhaili sendiri. Wahbah Az-Zuhaili sendiri itu adalah salah seorang mufasir yang hidup di abad ke-20. Beliau lahir di Dir Atiyah, Damaskus pada tahun 1934 Masehi. Wahbah Az-Zuhaili dikenal keahliannya dalam memahami Al-Quran. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau berpendapat bahwa gaya bahasa level tinggi yang dimiliki Al-Quran menjadikannya mampu mengupas ilmu pengetahuan yang sangat luas, sehingga tepat sekali Al-Quran mengklaim dirinya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam segala kedisiplinan ilmu dari dulu hingga sekarang bahkan yang akan datang. Tafsir Al-Munir memiliki karakteristik tersendiri yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami
Metode penyusunan tafsir ini berdasarkan pada metode tafsir bil ma'thur atau periwayatan dan bil ra'i penalaran atau ijtihad. Adapun metode yang digunakan oleh si penulis ini adalah metode studi pustaka atau library research dengan menggunakan pendekatan yaitu kitab Tafsir Al-Munir karya Wahab Az-Zuhaili. Selanjutnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah dan amanat. Amanah memiliki berbagai arti, antara lain pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, keamanan, ketentraman, dan kepercayaan. Sedangkan amanat diartikan sebagai sesuatu yang dipercaya atau dititipkan kepada orang lain, pesan, nasihat yang baik dipergunakan dari orang tua, pemerintah, dan wejangan. Sedangkan secara terminologi, amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Amanah dalam Al-Quran yaitu suatu tugas yang wajib untuk dilakukan karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Secara umum, amanah memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Dalam aspek agama, pada dasarnya amanah merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang disampaikan oleh para utusannya. Dalam aspek ekonomi dan sosial, makna amanah lebih tertuju kepada kepercayaan dan kejujuran. Selain itu, amanah memiliki kolerasi dengan berbagai istilah-istilah yang menyangkut sifat-sifat maupun akhlak terpuji bagi umat Islam seperti iman, aman, tanggung jawab, ikhlas, jujur, istiqomah, dan adil. Penafsiran ayat amanah dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahab Az-Zuhaili sendiri itu memiliki arti yang dapat kita singkat seperti segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanah. Amanah adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah amanah, bumi serta isinya adalah amanah, keluarga dan anak adalah amanah, bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia beserta potensi yang melekat pada dirinya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Semua harus dipelihara sebaik-baiknya karena amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman, sedangkan khianat adalah sifat-sifat orang yang munafik. Seperti halnya membocorkan rahasia, terlihat jelas bahwa membocorkan rahasia merupakan bentuk pengkhianatan dan dinilai sebagai penyanyian amanah, apalagi rahasia tersebut ditunjukkan kepada musuh umat Islam. Amanah merupakan asas keimanan pada diri setiap manusia. Pada diri tiap-tiap muslim. Amanah sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Sikap amanah akan memunculkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada diri individu karena amanah itu wajib ditunaikan meskipun sulit untuk dilaksanakan. Dalam segala aspek kehidupan, amanah harus senantiasa diterapkan agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dan inilah yang dianjurkan oleh para rasul karena sebaik-baiknya amanah merupakan amanahnya pada para rasul. Manusia itu tidak boleh mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita, baik amanah itu dari orang lain maupun keluarga sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa amanah itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka wajib disampaikan, karena itu merupakan hak Allah dan Rasulullah. Konsekuensi dari adanya amanah itu adalah akan diperolehnya kebaikan dan keberuntungan yang besar bagi yang menjalankan amanah tersebut. Amanah itu sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sedangkan bagi orang-orang khianat atau menyanyiakan amanah itu akan mendapatkan kerugian yang besar sebagaimana dijelaskan Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 27. Maka dari itu, orang yang tidak bisa menjaga amanah bukan hanya mendapatkan kehinaan dan kenistaan di dunia, namun juga di akhirat. Hal ini sebagaimana akibat dari menyanyiakan amanah dan kelewat batas dalam melanggarnya. Kesimpulannya, amanah dalam perspektif Al-Quran yaitu tugas yang wajib untuk dilakukan karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Secara umum, amanah memiliki makna yang sangat luas dan mendalam.
Dalam aspek agama, pada dasarnya amanah merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap segala perintah dan larangannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para utusannya dalam aspek ekonomi dan sosial, makna amanah lebih tertuju pada kepercayaan dan kejujuran. Selain itu, amanah memiliki kolerasi dengan berbagai istilah-istilah yang menyangkut sifat-sifat maupun akhlak terpuji bagi umat Islam, seperti iman, aman, tanggung jawab, ikhlas, jujur, istiqomah, dan adil. Sedangkan amanah menurut kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili adalah pada ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 27 bahwa amanah yang dimaksud adalah sesuatu yang dibebankan kepada manusia yang di dalamnya bersih perintah dan larangan yang dimana beban tersebut sangat besar dan berat sehingga hanya manusia yang bersedia memikulnya. Yang kedua, pada surat An-Nisa ayat 58, amanah yang dimaksud dalam surat ini berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya diantaranya adalah berpelakuan adil. Adil kepada seluruh makhluk hidup, baik itu kepada golongan orang muslim maupun non muslim. Yang ketiga, sedangkan dalam Quran surat An-Anfal ayat 27 berkaitan dengan larangan bagi seorang yang beriman dan mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati sesama manusia secara anjuran untuk dapat menjaga amanah. Amanah yang dimaksud adalah amanah Tuhan dan Rasulnya berupa aturan-aturan dan ajaran agama yang harus dilaksanakan dan amanah manusia berupa sesuatu materi dan non-material yang dipercayakan kepada orang lain dalam maksud tertentu sesuai dengan ajaran agama. Oke, sekian resume dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.